Oke, Ustadz Sucuk akan meneruskan bab nahwunya saat ini, yaitu di bab tanda-tandanya i'rab jazm. Terlebih dahulu saya bacakan dulu ya kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil jazmi ala matani as-sukun wal harf wal hadfu. Jadi maksudnya begini. Tanda-tandanya i'rab jazm itu ada dua ya. Ada dua, yaitu pertama sukun, yang kedua membuang. Nanti dijelaskan terusannya ya. Jadi intinya satu, tandanya i'rab jazm itu ada dua. Pertama sukun, yang kedua adalah membuang. Lalu saya teruskan lagi. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is shakhihil akhiri. Sedangkan adapun sukun, nah ini sukun, menjadi tandanya i'rab jazm itu bertempat di satu tempat, yaitu di fi'il mudhari' as-shakhihil akhir. Bertempat di fi'il mudhari' yang sahih akhir. Karena fi'il mudhari' itu ada fi'il mudhari' sahih akhir, ada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Nah, untuk sukun ini adalah bertempat ya, sukun menjadi tandanya i'rab jazm itu bertempat di fi'il mudhari' yang sahih akhir. Untuk yang sahih akhir, contohnya di sini yaitu lam yadrib. Lafaz yadrib ini adalah sahih akhir, sing asale tadi fi'il mudhari' ya yang sahih akhir, yang asalnya adalah doroba menjadi yadribu. Nah, tambahan yadribu. Nah, ini karena ya menjadi yadribu, fi'il mudhari'nya yadribu. Kemasukan lam menjadi lam yadrib. Nah, inilah yang dinamakan sukun menjadi tandanya i'rab jazm bertempat di fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari' yang sahih akhir. Ini dibaca sukun. Kenapa kok dibaca sukun? Karena kemasukan lam ini. Itu alasannya. Yang kedua, contoh yang selanjutnya yaitu contoh lagi lam yansur, di mana lam yansur itu adalah fi'il madinya nasoro. Fi'il mudhari'nya yansuru. Kemasukan lam menjadi lam yansur, dibaca sukun. Inilah yang dimaksud sukun menjadi tandanya i'rab jazm bertempat di fi'il mudhari' sing yang sahih akhir. Begitu ya. Dan carilah contoh-contoh yang lain, yang penting fi'il mudhari' tersebut yang sahih akhir. Sahih akhir itu yang akhirnya tidak berupa huruf ilat. Itu sahih akhir. Nasoro, doroba, fa'ala, wa'ada, ya, amala, itu banyak lah. Itu yang sahih akhir. Jikalau kemasukan lam seperti ini, maka fi'il mudhari'nya akhirnya dibaca sukun. Itu yang pertama ya. Ambil perokokan biar tenang, enjoy ya. Selanjutnya menginjak yang membuang. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil mudhari'i al muqtalil akhiri wa fil af'alil lati raf'uha bisabatin nun. Sedangkan hadfu ya, menjadi tandanya i'rab jazm ya, itu bertempat di satu fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Satu fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Ingat-ingat ya, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Artinya fi'il mudhari' yang akhirnya itu berupa huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3, ada wawu, alif, dan ya. Kalau sudah fi'il mudhari' tersebut akhirnya berupa salah satu huruf ilat, maka ketika jazm maka dibuanglah huruf ilatnya. Seperti contoh di sini, ini huruf ilat. Nah,
ini huruf ilat. Seperti contoh ghaza, ini fi'il madinya ghaza, asalnya ghazawa, berarti akhirnya berupa wawu, ghazawa ya, ghazawa. Fi'il akhirannya berupa wawu. Wawu ini dinamakan huruf ilat. Kalau seperti ini akhirnya fi'il mudhari'nya menjadi yaghzu. Yaghzu. Yaghzu ada wawunya. Ketika ada wawunya ini, apabila sudah kemasukan lam menjadi buangnya wawu menjadi lam yaghzu. Asalnya di sini ada wawu. Itulah dinamakan kebuangnya huruf ilat yang berupa wawu. Sekarang contoh yang kedua yaitu lam yaksha. Lam yaksha ini asalnya khosha. Fi'il madinya ya, fi'il madinya khosha. Khosha fi'il mudhari'nya menjadi yaksha. Gitu ya. Asalnya yaksha'u berupa hamzah. Saya tidak bilang alif ya. Hamzah aja karena aku hidup. Khosha ini khosha, khosha asalnya khosha'a, begini. Lalu ketika mudhari' menjadi yakhsha, yakhsha, nah begini. Berupa alif layyinah ya, yakhsha'u asalnya, yakhsha asalnya asluhu yakhsha'u berupa hamzah. Akhirnya ketika jazm ya, ketika jazm mana yang ini ya, ketika jazm dibuanglah hamzahnya menjadi lam yakhsha, asalnya yakhsha'u. Nah, gitu ya, yakhsha'u fi'il mudhari'nya yakhsha'u, kemasukan lam menjadi lam yakhsha, buangnya hamzah atau alif bisa. Tapi beda antara alif, saya bilang hamzah itu karena kalau alif itu mati ya. Kalau alif itu mati. Bilang saja ya, alif itu mati. Ya yakhsha ini kan berupa alif mati ya. Akhirnya ketika kemasukan lam menjadi kebuangnya ya, kebuangnya alif, bisa dibilang kebuangnya alif. Alif itu ada huruf ilat itu. Contoh yang kebuangnya huruf ilat yang berupa wawu. Contoh di sini ya, wawu. Yang berupa wawu seperti ini adalah lam yarmi. Asalnya Roma. Begini, Roma. Ini Roma fi'il madinya Roma menjadi Roma yarmi. Yarmi. Begini ya. Asalnya yarmi adalah yarmiyu. Gitu, yarmiyu berupa ya. Ya ini berupa huruf ilat. Nah, ketika sudah begini ya, apabila kemasukan lam, maka ya-nya ini dibuang menjadi lam yarmi. Itu prosesnya seperti itu. Kenapa kok dibuang? Karena kemasukan huruf lam ya, kemasukan huruf lam ini, maka kebuangnya huruf ilat yang berupa ya. Ini yang satu, kebuangnya huruf ilat. Yang kedua yaitu kebuangnya ini buang ya menjadi tandanya i'rab jazm. Yang kedua bertempat di al-af'al ya, wa fil af'alil lati raf'a bisa batin nun. Fi'il ketika rofa itu di tetapnya nun, artinya af'alul khamsah. Ketika rofa itu tetapnya nun, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'ulani, taf'ulani ada nunnya, taf'ulina itu ada nunnya, itu dinamakan af'alul khamsah. Ketika rofa itu nunnya tidak buang, tetap artinya. Tapi ketika jazm maka nunnya dibuang. Seperti contoh di sini. Nah, nun ini seperti contoh lam yansura. Lam yansura